hari kami, renungan pagi Sema Adonai bersama teman-teman, dan juga kami mengucapkan selamat pagi, selamat malam kepada saudara-saudari kami yang terkasih yang berada di Amerika. Bersama kami Sema Adonai ya, di pagi ini kita pada hari ini 4 September 2023 kita bersama-sama mari kita memuji, menyembah Tuhan. Kami persilakan. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Bu Murni atas pujiannya. Mari saudara-saudariku yang terkasih, doa pembukaan akan dibawakan oleh Pak Aras. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapa di surga, kami bersyukur anak-anak-Mu di Jum Semadona ini bersih hati, merenungkan firman Tuhan, memuji nama-Mu Tuhan, bersekutu dengan Roh-Mu. Hadirlah Engkau di dalam persekutuan kami ini. Kuatkan kami terus, berilah kami makanan rohani, semakin kami mengenal Engkau hari demi hari. Engkau urapilah Ibu Hadasa yang akan memimpin acara ini awal hingga akhirnya. Dan juga hamba-Mu, Ibu Surani Panto juga Engkau urapi. Biarlah setiap kata dan kalimat boleh menjadi berkat buat kami semua. Biarlah kami semua, anak-anak-Mu di sini, mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu, mencuri firman-Mu, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Bro Agus dan Trinity yang menjaga IT dan pakai data kami semua, biarlah Engkau jaga Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih atas doanya Pak Aras. Biarlah Bapak juga diberkati dalam pelayanan Bapak, dalam melayani jiwa-jiwa di manapun berada. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan sharing firman di pagi ini oleh Ibu Pendeta Bu Suryani dengan tema hati sebagai hamba. Waktu dan tempat kami persilakan. Oh, Shalom.
Selamat pagi, Waalaikumsalam. Ya. Ya, Kedengaran, mana kedengeran? kedengaran, Halo? Bu. Ya, kedengaran. Oh iya, ya. Ya, salam, selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan. Halo. Firman Tuhan. Ya, maaf, saya mohon maaf, saya tidak buka kameranya. Hari ini saya mau luruskan, bukan hati seorang hamba. Tema kita pada hari ini bertumbuh dan berbuah, ya. Bertumbuh dan berbuah. Mari kita membuka Alkitab kita dari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-13, Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 9 demikian bunyinya. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan yang tidak banyak buahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dalam pembacaan kita ini kita melihat Tuhan Yesus memberi satu perumpamaan tentang penabur. Ya, kita melihat di sini seorang penabur, dia menabur benih. Ya, menabur benih dan kemudian dia menabur begitu saja sehingga ada yang jatuh di pinggir jalan, ada jatuh di tanah yang berbatu-batu, kemudian ada yang jatuh di semak duri dan kemudian ada yang jatuh di tanah yang baik. Sehingga ketika jatuh di tanah yang baik itu, benih itu kemudian bertumbuh, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Nah, saudara yang kekasih, kita tahu bahwa seluruh kehidupan, semua kehidupan itu berasal dari benih. Apakah manusia, apakah itu hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Semua dari benih. Dan benih ini adalah potensi dari satu kehidupan. Semua kehidupan itu berasal dari benih. Dan dari manakah benih itu? Benih itu berasal dari Allah. Nah, Alkitab menerangkan bahwa ketika ditabur benih, kemudian ada yang hidup, tetapi ada juga yang tidak hidup. Kita lihat contohnya, saudara, kalau kita lihat benih, ya, tadi saya katakan benih itu adalah satu potensi kehidupan. Kalau saya tabur bunga mawar, mulai dari bentuk daunnya, batangnya, kemudian warna dari bunga mawar, ada yang putih, ada yang merah, darah, ada yang pink, ya. Saya tidak menyemprotkan pilok ya ke atas atau cat pilok atau cat ke atas bunga mawar itu. Tetapi seluruhnya itu berasal dari benih. Kemudian wanginya yang sangat luar biasa, ya, enak sekali wanginya dan indah sekali, semua berasal dari benih. Jadi seluruh potensi kehidupan daripada benih itu, ya, pohon
itu berasal dari benih. Nah, demikian juga seluruh keindahan daripada kehidupan orang Kristen itu berasal dari benih. Dan benih firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang kita tahu itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dialah firman yang menjadi manusia. Kita melihat di sini kata bertumbuh, kalau kita lihat kembali kata bertumbuh. Bertumbuh ada dua makna dan ditinjau dari kata kerja. Kata kerja itu artinya bertumbuh itu berkembang atau mengalami peningkatan kemajuan. Segala yang bertumbuh, semua ada kemajuan meningkat. Apakah pertumbuhan dari kehidupan manusia, makhluk, ataupun pertumbuhan ekonomi, satu pertumbuhan, itu pasti ada satu pemerintahan dan sebagainya. Semua kata bertumbuh itu pasti akan mengalami kemajuan atau peningkatan. Nah, ditinjau dari kata sifat, itu adalah bertumbuh artinya menjadi matang dan dewasa. Jadi orang yang bertumbuh secara rohani pasti akan mengalami kematangan secara rohani dan dalam segala sesuatu kata Yakobus tidak menjadi matang dan tidak kekurangan sempurna dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi sangat penting sekali benih itu menjadi bertumbuh sehingga mengalami kedewasaan yang penuh di dalam Kristus. Alkitab mengatakan, mari kita baca dari Efesus. Kita lihat Efesus pasal keempat. Kita baca Efesus pasal yang keempat. Kita baca ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Efesus pasal 4 ayat 12 dan 13 untuk mempersiapkan orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi membangun tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita melihat jadi benih itu firman Tuhan itu ditabur supaya dia kemudian bertumbuh. Dan di sini dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus, inilah orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, yang memperlengkapi kita untuk dengan firman Tuhan supaya kita bertumbuh. Sampai apa? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Luar biasa. Jadi setiap orang Kristen diperlengkapi oleh firman Tuhan. Di firman Tuhan yang kita dengar itu supaya kita bertumbuh sampai kepada kedewasaan penuh di dalam Kristus Yesus. Tetapi kita melihat kenyataannya dari perumpamaan Tuhan Yesus ini, benih yang ditabur itu, yang jatuh, tidak semuanya bertumbuh. Rupanya kita melihat itu juga tergantung daripada kondisi tanahnya. Jadi kita kembali kepada Matius pasal yang ke-13. Kita baca di dalam ayat 18. Karena itu dengarlah perumpamaan penabur ini. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, Tuhan memberikan perumpamaan ini. Apa sih artinya? Jadi rupanya tanah itu sangat menentukan bertumbuh atau tidaknya benih itu. Ketika ditabur, sebagian itu jatuh di pinggir jalan. Dan kemudian kita melihat, karena jatuh di pinggir jalan,
di dalam pembacaan kita yang pertama, maka benih itu dimakan burung sehingga tidak pernah bertumbuh. Nah, di ayat ini apa sih maksudnya? Nah, setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan Allah tetapi tidak mengerti. Orang ini dengar firman Tuhan tapi nggak ngerti-ngerti. Dari awal sampai akhir dia mendengar tetapi tidak mengerti. Karena tidak mengerti, makanya firman itu diambil oleh iblis sehingga tidak tersisa. Saya satu kali beberapa tahun yang lalu saya pergi ke Surabaya. Jadi kebetulan hari Minggu itu saya ada pelayanan di Surabaya. Berapa hari kemudian saya pulang ke Jakarta. Saya tanya sama anak saya, kebetulan saya mengembalakan juga. Kemarin firman Tuhannya tentang apa di gereja yang diberitakan sama hamba Tuhan. Ada pembicara tamu. Dia bingung sekali, apa ya? Saya bilang dari mana ayatnya? Dia bingung, apa ya? Loh, kenapa nggak ingat? Aduh, Mi lupa sama sekali. Masa lupa sama sekali nggak ada yang nyantol? Saya bilang, iya Mi, tapi lucu Mi. Hamba Tuhannya lucu Mi. Katanya. Terus dia cerita lucunya. Loh, kok yang dicerita lucunya? Yang Mami tanya firman Tuhannya tentang apa dan dari mana diambil. Sama sekali tidak nempel. Jadi kita melihat di sini ada banyak orang dengar, tetapi nggak ngerti-ngerti. Saya senang kata dengar dalam bahasa Inggris ada dua. Yang pertama hear. Hear itu kita bisa dengar sambil lalu. Dengar lagu, dengar YouTube sambil cuci piring. Ya, sambil cuci piring, kemudian sambil masak, sambil nyapu. Tetapi apakah kita nyimak apa yang kita dengar? Tidak. Apakah nyantol apa yang kita dengar? Enggak. Ada berita penting, ada sesuatu yang penting yang kita dengar, itu tidak nempel, tidak jatuh ke tanah hati kita. Karena kita dengar sambil lalu. Tetapi ada satu lagi, listen carefully. Listen carefully itu artinya benar-benar mendengar dengan menyimak dan mengerti. Jadi kita melihat di sini sikap hati di dalam menerima firman yang kita dengar itu sangat penting. Apakah kita menerima dengan sungguh-sungguh dan kemudian menaruhkan itu dalam hati kita. Nah, kata mengerti di sini itu adalah ginosko. Ginosko itu artinya, saudara, kita mengerti karena kita percaya. Kita percaya oleh karena apa? Oleh karena kita punya iman. Jadi kita mengerti karena kita beriman. Kita mengerti karena beriman. Jadi seorang yang mendengar firman Tuhan, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ketika seseorang mendengar firman, oh, saya percaya. Nah, ketika percaya kita beriman dengan sungguh-sungguh ya, kita terima itu. Dan kemudian kita melakukannya. Ketika kita melakukannya, kita mengalaminya. Ketika kita mengalaminya, pengertian kita, oh begini maksud firman Tuhan. Setelah kita mengalaminya, kita bertumbuh terus dalam pengetahuan. Jadi pengenalan kita akan Tuhan bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan sekedar apa yang kita tahu, tapi benar-benar mengerti. Mengerti karena kita punya iman dan karena kita melakukannya. Ketika kita melakukannya, kita mengalami Tuhan. Ketika kita mengalami Tuhan, kita bertumbuh dalam pengetahuan, terus-menerus bertumbuh. Jadi pengenalan kita akan Tuhan itu bertumbuh. Karena kita mengalami Tuhan dari waktu ke waktu. Kita mengalami penyertaannya, kita mengalami penyediaannya, kita mengalami
pemeliharaannya, dan kita kenal siapa Tuhan yang dahsyat itu. Nah, saudara, kita melihat tadi saya katakan iman itu kita mengerti karena kita percaya. Di dalam Hebrew atau di dalam Wahyu pasal yang ke-11, kita baca Wahyu pasal yang ke-11 di dalam ayat yang ketiga. Kita lihat karena iman kita mengerti. Jadi karena iman yang membuat kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi karena iman inilah kita mengerti. Walaupun alam semesta ini telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Kenapa kita mengerti walaupun kita tidak melihat? Karena kita punya iman. Dan iman itu beyond daripada apa yang dapat kita tahu. Jadi kita melihat di sini, kita percaya walaupun kita tidak melihat. Nah, kita kembali kepada Matius pasal yang ke-13. Jadi faith is not deny the reality, but faith believe that beyond the reality there is the greater reality. Jadi iman itu tidak menyangkal kenyataan, tetapi percaya di balik kenyataan yang ada kenyataan yang lebih besar dari kenyataan yang kita lihat. Jadi kita melihat di sini orang yang pertama itu adalah hati yang di pinggir jalan. Mendengar firman Tuhan, dengar yang ditaburkan oleh hamba Tuhan. Tetapi tidak pernah mengerti, tidak pernah percaya sungguh. Masa iya sih firman Tuhan begitu? Masa iya sih kalau saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya, Tuhan bisa tolong saya? Yang nggak pernah alami. Dan tidak pernah bertumbuh. Dan akhirnya firman Tuhan yang sudah ditaburkan itu diambil oleh si jahat, oleh iblis. Yang kedua itu adalah tanah yang berbatu-batu. Ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan, penganiayaan, oleh karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Wah, orang yang kedua ini ketika firman Tuhan mendengar firman Tuhan, oh terima kasih Tuhan, saya diberkati, terima kasih Ibu Pendeta. Firman Tuhannya bagus sekali, saya sangat tersentuh, saya sangat terharu, sampai saya menangis. Wah, kelihatannya betul-betul tersentuh. Haleluya, saya sungguh diberkati. Senang sekali ya. Aku berubah, sungguh ku berubah. Wah, berubah hidupnya, semangat luar biasa. Tapi ketika beberapa waktu selang itu, mulai ada penganiayaan, mulai ada tantangan, mulai ada masalah, mulai ada konflik-konflik, mulai ada persoalan dalam hidupnya. Kok gini ya ikut Tuhan? Katanya ikut Tuhan itu bahagia. Katanya ikut Tuhan itu luar biasa. Kok ngalami ini sih? Saya doa, kok nggak dijawab Tuhan sih? Sudahlah, males. Dan akhirnya mulai mundur. Dan akhirnya hilang. Jadi lagu. Aku masih seperti yang dulu. Begitu lagi. Tapi nanti sudah mengalami kekeringan. Aduh, saya kering banget ya. Saya butuh hamba Tuhan. Saya pengen dengar firman Tuhan. Cari hamba Tuhan. Panggil hamba Tuhan. Didoakan. Dikasih semangat. Semangat lagi. Tapi kemudian jalan lagi. Seperti ban kempes. Ban bocor ya. Ban bocor. Ban tubles itu. Tubles itu ya. Kalau ada bocor, jalan. Jalan. Kemudian
kempes lagi. Kalau kehidupan orang Kristen yang seperti ini, saudara, bagaimana bisa menjadi berkat dan dia akan menjadi mangsa kuasa kegelapan? Nah, kenapa sampai seperti ini? Ternyata tanah hatinya itu berbatu-batu dan kemudian tanahnya juga tipis. Sempat bertumbuh, tapi hanya sementara. Ketika ada matahari, kemudian matilah dia. Orang Kristen yang tanahnya berbatu-batu seperti ini. Selain itu juga dia tidak tahan kepada tantangan, penganiayaan, dan pencobaan. Tetapi dia juga, saudara, tidak tahan akan penderitaan, tetapi juga hatinya keras. Ada luka-luka batin, ada kemarahan, ada bitterness. Dia membuka hatinya celah dengan kepahitan. Sehingga kepahitan itu membuat dia menjadi mati benih itu. Saya ada banyak mendengar dan melihat orang-orang Kristen yang tadinya mulai dengan pelayanan yang sungguh-sungguh, tapi sampai pada satu titik dia mengalami masalah dalam hidupnya. Dia ada konflik dengan pendeta, dia kecewa dengan pendeta, kecewa dengan ini, kecewa dengan situ. Dan akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Bahkan dalam kesaksian-kesaksian yang kita lihat, bisa jadi mualaf. Ada pendeta bilang, dia jadi mualaf karena apa? Karena getir, karena sakit hati dengan sinode, sakit hati dengan ini. Saya pernah menyaksikan ada satu teman yang tadinya bukan orang Kristen. Kemudian percaya kepada Yesus, kelihatannya bertumbuh luar biasa, melayani Tuhan. Tetapi suatu ketika ada konflik, dia kecewa sekali sama pendeta. Dia nggak masuk seminggu, ibadah 2 minggu, akhirnya 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Kita kunjungi berkali-kali, tetapi hatinya tetap sakit hati, nggak mau mengampuni. Saya kemudian mengunjungi sudah 5 tahun dan 10 tahun. Ceritanya seperti baru kemarin, segar sekali. Ibu pendeta tidak tahu betapa sakitnya saya ini diperlakukan seperti itu. Saya bilang, Tuhan Yesus sudah mengampuni, kita juga harus mengampuni. Enggak, Ibu pendeta, sampai kapanpun saya tidak. Karena terlalu terhina saya. Akhirnya kembali kepada dunia yang lama. Dia kembali lagi ke kelenteng, kembali lagi. Dan akhirnya betul-betul hatinya membatu. Dan udah sulit untuk kembali. Kita melihat ada orang-orang yang seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah tanah yang jatuh di semak duri. Jatuh yang di semak duri ayat 22 dikatakan. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ada yang jatuh benih itu di semak duri. Kemudian tumbuh sedikit tetapi semak duri itu menghimpit dia. Sehingga di sini dikatakan tidak berbuah. Tumbuh juga tapi enggak berbuah. Tuhan Yesus bilang kepada pokok ara itu yang tidak berbuah. Potong saja, tebang saja, bakar saja. Karena tidak pernah menghasilkan buah. Tidak ada gunanya. Jadi kekhawatiran dunia kita melihat di sini. Dengar firman Tuhan, tetapi khawatir jalan terus. Bimbang jalan terus. Cemas jalan terus. Takut itu lawan daripada iman. Kenapa? Karena tidak beriman, tidak percaya pada firman Tuhan, tidak berpegang pada firman Tuhan. Sehingga khawatir dan takut. Takut, saudara. Alkitab mengatakan dalam Roma 5 ayat 15 bahwa kita tidak menerima roh perbudakan yang menjadi kita takut lagi. Tetapi menerima Roh Kudus
Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita ini adalah anak-anak Bapa. Bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan bagai burung pipit dipelihara, apalagi kamu. Bunga bakung dihiasi, apalagi kamu. Kita ini adalah anak-anak Bapa. Semua dalam rambutmu dia bisa hitung berapa banyaknya. Tidak satu helai pun rambut jatuh tanpa pengetahuan daripada Tuhan. Jadi hidup kita ini ada di dalam tangan Bapa. Bagaimana seorang Bapa sangat memperhatikan kehidupan anak-anaknya bahkan masa depan. Apalagi Tuhan, Bapa kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, sekali-kali tidak. Ini sangat luar biasa sekali, saudara. Tetapi orang yang nggak punya iman ini, terus khawatir, tidak berpegang kepada firman Tuhan. Orang yang takut, bimbang, dan khawatir, gampang diiming-iming oleh kekayaan dunia. Hidup mereka bukan kepada kekekalan, hidup mereka hanya kepada dunia, berkisar pada perut, berkisar pada kedagingan, pada kesenangan-kesenangan dunia. Sebab itulah ketika ada tawaran-tawaran, mereka mau lakukan, walaupun itu menghimpit iman mereka dan mematikan. Saya senang punya papa saya. Papa saya seorang pelaut. Saya ingat pada waktu saya masih SMP, SMA. Papa saya kerja di kapal tanker ke luar negeri, pergi ke Kuwait dan beberapa negara. Kerja di kapal tanker dan papa saya kemudian chief engineer. Dia cerita, satu ketika di laut lepas, mereka membawa minyak banyak sekali. Kapten bilang, "Chief, matikan mesin." Dia matikan, dia tidak tahu kenapa mesin mau disuruh matikan. Dia naik ke atas, semua awak kapal sudah kumpul di atas. Dan dia lihat tidak jauh dari kapal mereka ada kapal yang berlabuh juga di tengah laut lepas. Kapten bilang, "Kita mau jual minyak, tanda tangan." Karena kalau keluar minyak itu kapten dan chief tanda tangan. Kita mau jual minyak, kita katakan sekian, bilang sekian. Yang sekian, kita bagi-bagi. Papa saya bilang maaf. Dia berpikir sebentar, maaf. Saya tidak mau tanda tangan. Saya tidak mau kasih makan istri dan anak-anak saya dengan uang yang seperti ini. Akhirnya tidak terjadi penjualan. Mulai saat itu papa saya dimusuhi oleh seluruh awak kapal. Seluruh oleh kapten dan mereka gara-gara membuat gara-gara sehingga papa saya kesal. Akhirnya papa saya ambil keputusan keluar dari perusahaan itu. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini, penuh dengan tawaran yang begitu luar biasa dunia ini. Maukah kita membayar harga demi kebenaran? Membayar harga demi iman kita kepada Kristus. Tidak kompromi terhadap dosa. Ada banyak orang tergerus iman mereka. Oleh karena kesenangan hati, kesenangan dunia. Sebab itulah di dalam kita membaca di dalam 1 Timotius pasal yang kita baca 1 Timotius pasal yang ke-6. Di dalam ayat yang ke-10, 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan uang yang jahat, semua butuh uang. Kita mau bayar uang SPP anak kita perlu uang. Kita mau beli makan perlu uang. Tetapi di sini dikatakan bukan uangnya tapi cinta akan uang. Hati kita terpaut oleh uang. Oleh karena itulah di sini dikatakan akar segala kejahatan. Cinta uang. Ada banyak karena uang, karena harta membunuh adiknya, kakaknya, keluarganya. Karena uang. Jadi ini hati-hati saudara. Saya percaya sebagai hamba Tuhan. Kekayaan atau harta, semua itu bonus.
Tuhan akan pelihara hidup kita. Kita melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya. Bukan berarti, udah deh diam-diam aja, nggak usah kerja, nggak usah apa. Tenang-tenang aja nanti berkat datang. Hai pemalas, kata firman Tuhan, belajar dari semut. Kita lakukan dengan jujur, dengan setia. Berkat Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Kita lihat di sini bahwa karena cinta uang, sebab oleh memburu uang. Perhatikan, memburu. Apa saja disikat. Yang penting dapat. Sikut sana, sikut sini. Yang penting dapat duit. Tidak peduli apakah itu mencelakakan orang banyak. Tidak peduli, yang penting duit. Nah ini. Beberapa daerah, saya lihat kenapa sungainya jadi keruh kayak gini. Karena apa? Karena cari emas. Tanah yang mengandung emas di pinggir-pinggir sungai digali. Beberapa pendompeng, beberapa. Walaupun sudah dilarang sama pemerintah karena itu mencemarkan air. Karena air itu yang sungai itu tadi mengalir, airnya jernih, bersih. Tapi sudah menjadi keruh, nggak bisa diminum. Kalau diminum berbahaya sekali. Kita lihat Jakarta sangat gelap oleh karena polusi. Beberapa minggu lalu saya ke Kalimantan, Palangkaraya. Di pesawat sudah ketinggian sekian juga masih pekat itu langit. Bukan mendung karena hujan, tetapi polusi. Karena ada pabrik batu bara juga di kota, ada pabrik, katanya ada pabrik karena pabrik arang, pabrik dan sebagainya, limbah. Demi kekayaan, demi kesenangan. Nggak peduli orang lain itu. Karena apa? Memburu keuntungan, memburu uang. Jadi kita lihat di sini menyimpang, akhirnya mereka menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Orang yang jujur, orang tua yang jujur, anak cucunya akan perkasa di bumi, diberkati dan menjadi berkat. Dulu aku muda, sekarang sudah tua, tapi belum pernah kulihat anak cucu orang benar duduk minta-minta. Itu kata Daud. Jadi jelas saudara, mengapa iman tidak bertumbuh, benih itu tidak bertumbuh. Oleh karena kekhawatiran, harta dunia yang sangat mempengaruhi orang itu. Dan akhirnya ayat yang ke-13, ada juga akhirnya benih yang baik. Ternyata dari 100% hanya 25% yang benar-benar tanah yang baik. Apa maksudnya? Ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Nah ini, apa bedanya dengan ayat 19 dengan ayat 12? Ayat 19 dengar, tidak mengerti. Tetapi ayat 19 di tanah yang baik, di hati yang baik. Dia dengar firman Tuhan, dia mengerti. Tadi saya sudah terangkan, mengapa mengerti? Karena punya iman. Kemudian dia bukan hanya percaya, tapi dia lakukan firman itu. Ketika dia lakukan, dia alami Tuhan. Ketika dia alami Tuhan, imannya tambah lagi. Pengetahuan firman Tuhannya tambah lagi. Bukan hanya pengetahuan, sekedar pengetahuan. Tetapi pengenalan, relationship dengan Tuhan semakin dalam. So dia mengerti, I know what I believe and I believe what I know. Kenapa? Because I experience it. Saya alami itu. Saya alami Tuhan dari waktu ke waktu. Saya mengalami mukjizatnya. Saya mengalami kuasanya. Saya mengalami siapa dia. Orang ini terus berakar dan berakar semakin dalam. Orang yang berakar semakin dalam tidak jadi masalah. Ada badai topan apapun, kering apapun.
Tetapi karena akarnya jauh ke dalam mencapai mata air, sehingga apakah itu badai, apakah itu kekeringan, dia tetap menghasilkan buah pada waktunya. Pohon korma adalah pohon yang ditanam di padang gurun yang kering gersang, tanpa air. Dengan kasat mata tidak akan mungkin pohon korma itu bisa berbuah. Tetapi apa saudara? Saya orang Indonesia menikmati buah korma. Orang India menikmati buah korma. Orang Amerika, orang Jepang dan sebagainya di seluruh dunia tahu yang namanya buah korma. Dia ditanam di tempat yang gersang. Tanah yang gersang. Tetapi benih itu kemudian bertumbuh sampai ke bawah, akarnya mencapai mata air, dalam, jauh ke dalam. Sehingga walaupun panas terik, dia tetap berbuah lebat. Dan membawa berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Hanya orang yang berbuah, bertumbuh dan berbuah, maka buahnya itu akan dinikmati oleh banyak orang. Bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara, ada yang kita melihat di sini, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saya nggak berbicara mengenai harta banyak yang 100 kali lipat hartanya, 60 kali lipat hartanya, 30 kali lipat hartanya. Saya nggak bicarakan soal ini. Tapi saya bicarakan mengenai kehidupan kerohanian yang berbuah-buah bagi Tuhan. Yang dimaksimalkan, yang dilipat gandakan. Ada 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Mengapa berbeda? Tidak jadi soal. Semua menunjukkan kapasitas masing-masing. Kalau saudara masih bisa bertumbuh dan berbuah ada 30 kali lipat, tetapi baru sampai 30 kali lipat is okay. But growing, tadi saya katakan, bertumbuh itu growing terus. Increase terus. Berkembang terus. Sehingga apa? 30 menjadi 60. Kemudian setelah 60 jadi 100 kali lipat. Mengalami kepenuhan di dalam Kristus Yesus. Kedewasaan penuh di dalam Yesus Kristus. Sehingga hidup kita betul-betul berdampak. Berdampak bagi banyak orang. Bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Firman Tuhan yang kita taburkan itu menjadi berkat. Dan bukan hanya itu, kehidupan kita juga menjadi berkat. Dan banyak orang yang dapat menikmati, melihat indahnya. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ya, ada kemuliaan Tuhan yang terpancar. Buah. Apa yang kita buat hidupnya. Jadi what you do dari perbuatan kita. What you say dari apa perkataan kita. What you give, apa yang kita beri. What you think, apa yang kamu pikirkan. Menghasilkan buah. Buah karakter Kristus pertama. Hidup kita menghasilkan buah. Karakter Kristus, ada pikiran Kristus dalam pikiran kita. Ada hati Yesus dalam hati kita. Tindakan Yesus dalam tindakan kita. Dahsyat. Sebab itu saudara, saya mau tanya. Bagaimana kondisi hati saudara? Biarlah kita mau bajak. Membiarkan Tuhan, Roh Kudus membajak hati kita. Membersihkan. Kalau saudara berpikir hati saudara seperti pinggir jalan. Atau berbatu-batu semak. Biarkanlah si penabur itu membersihkan terlebih dahulu hati saudara. Buang semua kotoran-kotoran. Biarkan Roh Kudus menyunat hati saudara dengan firman. Sehingga ketika benih itu jatuh ke dalam hati saudara, saudara benih itu akan tumbuh dan saudara akan berubah dan berbuah
bagi Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami sudah mendengar. Biarlah apa yang kami dengar itu jatuh ke dalam hati kami yang baik. Kami mengerti dan kemudian kami melakukannya sehingga kami boleh berbuah lebat dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap pendengar pada pagi ini bagaikan tanah yang baik sehingga benih itu boleh bertumbuh dan berbuah lebat. Roh Kudus, bekerjalah dalam setiap hati orang pada pagi ini. Di dalam nama Yesus tuh kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Amin. Ya, terima kasih Bu Pendeta Suryani Watimena. Sungguh luar biasa mengingatkan kita kembali di pagi ini agar kita bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan berkat-berkat tidak saja bagi diri kita, bagi lingkungan kita, bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Ya, mari saudara-saudariku yang terkasih, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Suryani Watimena, apapun yang hamba-Mu ini perbuat, biarlah Tuhan buat berhasil. Engkau perlebar, perluas pelayanan hamba-Mu. Engkau berkati dari utara, selatan, barat, timur, pusat. Baik keluarga, baik pelayanan, serta gereja yang dipercayakan kepada hamba-Mu. Biarlah mereka boleh lebih lagi menjadi dampak bagi sekelilingnya. Terima kasih Bapa. Kami percaya apa yang ditaburkan di pagi ini untuk merefresh iman kami, agar kami mempunyai tanah hati yang baik, dan biarlah kita siap menjadi pelaku-pelaku firman daripada apa yang ditaburkan setiap kali kita mendengar, baik di gereja, dimanapun kita berada. Begitu banyaknya pilihan saat ini, baik melalui YouTube atau persekutuan-persekutuan doa, ibadah tengah minggu. Sungguh luar biasa disediakan Tuhan kepada kita di akhir zaman ini. Biarlah kita menanggap dan kita terus mempertahankan iman kita. Apapun yang terjadi, kita kuat di dalam Tuhan, karena kita tahu hanya Tuhanlah yang bisa membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini kami akan mengumumkan bahwa doa syafaat tidak disiarkan live, tetapi setelah renungan pagi, silakan menghubungi kami untuk kami bersama-sama mendoakan pokok-pokok doa apapun
untuk bersama tim kami siap mendoakan biarlah Tuhan menjawab setiap doa dan seruan kita. Amin. Sebagai pujian yang kedua, mari kita mendengar dari hambanya Ibu Murni. Kami persilakan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Akhirnya pujian ini, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk mendapat doa berkat dari hambanya Ibu Pendeta Suryani Watimena. Kami persilakan. Ya, saudara yang kekasih, mari kita angkat hati kita, terimalah berkat daripada Tuhan.
Damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang manis di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara, mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, pelayananmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Kita terima itu hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Pendeta yang sudah melayani kami di pagi ini. Ya, sama-sama. Saudara-saudari, ya, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari terus bergabung dengan renungan pagi Sema Adonai dengan tema-tema yang berbeda dan akan dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan yang sungguh luar biasa yang dikirim Tuhan pada pelayanan di Sema Adonai setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu. Sekian, terima kasih. Shalom, shalom. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.